Desa Sumberjati dikenal sebagai desa yang tenang dan damai. Namun, ada satu tempat yang dihindari oleh warga setempat, sebatang pohon randu tua yang berdiri di tepi jalan setapak menuju hutan. Pohon itu menjulang tinggi, dengan akar besar yang mencengkeram tanah seperti tangan raksasa. Tidak ada yang berani mendekatinya saat malam tiba. Banyak yang mengatakan bahwa pohon itu dihuni oleh sesuatu yang tak terlihat. Sesekali terdengar suara perempuan menangis, kadang tertawa melengking di tengah malam. Warga sudah terbiasa dengan gangguan itu dan memilih untuk tidak melewati jalan itu selepas maghrib. Namun, tidak semua orang percaya pada kisah tersebut. Salah satunya adalah Adi, seorang pemuda yang baru kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Baginya, semua cerita itu hanyalah mitos belaka. Malam itu, Adi berkumpul dengan teman-temannya di sebuah warung kopi di pinggir desa. Mereka mengobrol sambil menikmati teh hangat dan gorengan. "Sebenarnya aku ingin buktikan sendiri, apakah memang ada kuntilanak di pohon randu itu?" kata Adi sambil tersenyum meremehkan. Teman-temannya saling pandang. "Jangan macam-macam, Di. Semua orang di desa ini sudah tahu kalau pohon itu angker," kata Rudi, sahabatnya sejak kecil. "Buktinya tidak ada yang pernah melihat langsung, kan?" "Paling-paling hanya sugesti," balas Adi santai. Karena dorongan rasa penasaran dan sedikit kesombongan, Adi akhirnya bertaruh dengan teman-temannya. Jika ia berani berdiri di bawah pohon randu selama 15 menit saat tengah malam, ia akan mendapatkan traktiran makan dari mereka selama seminggu. Malam semakin larut. Jalan setapak menuju hutan itu semakin sepi. Udara terasa lebih dingin. Angin berdesir pelan melewati dedaunan. Langkah Adi mantap menuju pohon randu, sementara teman-temannya menunggu di kejauhan. Setibanya di bawah pohon, Adi menyalakan senter dari ponselnya dan melihat sekeliling. Tidak ada yang aneh, hanya batang pohon besar dengan akar-akar mencuat ke permukaan tanah. Namun, saat ia hendak mengeluarkan rokok dari saku, angin tiba-tiba berhenti. Malam terasa lebih sunyi. Tidak ada suara jangkrik atau burung hantu. Tiba-tiba, aroma melati yang sangat menyengat tercium di udara. Adi mendadak merinding. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya. "Lumayan juga ya, suasananya," gumamnya sambil mencoba tetap tenang. Lalu, terdengar suara lirih di belakangnya. "Mas, tolong saya." Adi membeku. Suara itu terdengar seperti suara perempuan, lirih namun sangat jelas. Ia menelan ludah, mencoba mencari sumber suara. "Siapa itu?" tanyanya sambil menyorotkan senter ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia mengarahkan cahayanya ke atas pohon, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di atas salah satu cabang, tergantung sesosok wanita berambut panjang dengan baju putih yang kotor dan sobek. Wajahnya tertutup rambut, tetapi tubuhnya terlihat menggantung lemas, seperti mayat yang telah lama mati. Adi ingin lari, namun tubuhnya terasa kaku. Napasnya tersengal, jari-jarinya mati rasa. Tiba-tiba, kepala sosok itu bergerak sedikit. Rambut yang menutupi wajahnya tersibak oleh angin. Wajah pucat dengan mata hitam pekat dan mulut menyeringai lebar memperlihatkan gigi-gigi tajam yang mengerikan. Suara tawa melengking memenuhi udara. Adi akhirnya bisa bergerak. Dengan sekuat tenaga, ia berlari sekencang-kencangnya meninggalkan pohon randu itu. Langkahnya tergesa, hampir terjatuh beberapa kali. Ketika ia tiba di tempat teman-temannya menunggu, ia langsung tersungkur dengan napas tersengal. Ada dia," katanya dengan suara bergetar. Teman-temannya pucat pasi. Mereka tidak melihat apa-apa, tetapi mereka mendengar suara tawa melengking dari arah pohon randu. Sejak malam itu, Adi tidak lagi meremehkan cerita kuntilanak di desa. Ia sering mengalami mimpi buruk, terbangun dengan suara bisikan di telinganya, dan sesekali melihat bayangan putih melintas di jendela kamarnya saat malam hari. Mbah Surip, seorang tetua desa, akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan. Para sesepuh desa berkumpul di sekitar pohon randu, menyalakan dupa, dan membacakan doa-doa. Namun saat ritual berlangsung, angin tiba-tiba berhembus kencang. Salah satu warga yang ikut dalam ritual itu mendadak menjerit dan jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. "Kalian tidak akan bisa mengusirku. Aku sudah di sini, dan aku tidak sendiri." Setelah ritual selesai, gangguan mulai berkurang, tetapi pohon randu tetap berdiri tegak, menyimpan misterinya sendiri. Tidak ada yang tahu apakah kuntilanak itu benar-benar pergi atau hanya sedang menunggu orang berikutnya yang cukup bodoh untuk menantangnya lagi. Malam-malam di desa Sumberjati tetap terasa sunyi. Namun,
Bagi mereka yang cukup peka, jika melewati pohon randu saat tengah malam, terkadang masih terdengar suara lirih. "Mas, tolong saya." Adi, yang sejak kejadian itu sering mengalami gangguan, akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Surip secara pribadi. Malam itu, di rumah panggung sederhana milik Mbah Surip, Adi duduk dengan wajah yang masih diliputi ketakutan. "Mbah, kenapa saya masih sering mendengar suara itu?" tanyanya dengan suara pelan. Mbah Surip menghela napas panjang, lalu mengaduk secangkir wedang jahe di tangannya. "Nak, ada yang lebih dari sekadar pohon randu itu. Kau sudah melihatnya, bukan?" Adi mengangguk, teringat dengan jelas bagaimana wajah pucat itu menatapnya dari atas pohon. "Sebenarnya, kuntilanak itu bukan sekadar arwah penasaran biasa," lanjut Mbah Surip. "Dulu, sebelum desa ini berdiri, ada sebuah perkampungan kecil di dekat hutan. Salah satu penduduknya adalah seorang perempuan bernama Sari. Nah, dia dikenal sebagai gadis cantik dan baik hati, tapi nasibnya tragis." Adi menelan ludah. "Apa yang terjadi padanya, Mbah?" "Dia mengandung anak dari seorang saudagar kaya. Namun, lelaki itu tidak mau bertanggung jawab. Orang-orang di kampungnya mulai mencibirnya, keluarganya pun menolaknya. Dalam keputusasaan, dia menggantung diri di pohon randu itu. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah benar-benar pergi." Suasana menjadi hening. Hanya suara jangkrik dari kejauhan yang terdengar. "Tapi, kenapa dia masih mengganggu saya?" tanya Adi dengan suara bergetar. Mbah Surip menatapnya dalam-dalam. "Karena kau sudah melihatnya. Kau sudah membuka mata untuk dunia mereka. Dan ketika mereka tahu kau bisa melihat, mereka akan terus datang." Adi merasakan bulu kuduknya berdiri. Sejak malam itu, ia memang merasa ada yang terus mengawasinya, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Mbah Surip kemudian memberikan sebungkus kecil kain putih yang berisi rajah tulisan tangan. "Simpan ini di bawah bantalmu. Jangan sekali-kali kau ajak dia berbicara. Jangan pernah menjawab jika kau mendengar suaranya lagi." Adi mengangguk dan segera pulang. Namun, sesampainya di rumah, rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia berbaring, suara angin yang berdesir di luar jendela terdengar seperti bisikan. "Mas, tolong saya." Adi menutup matanya rapat-rapat. Ia tidak boleh menjawab. Ia tidak boleh merespons. Namun, suara itu semakin dekat. "Mas, tolong saya. Dia datang." Adi menggigit bibirnya. Ia tahu itu hanya tipu daya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di jendela kamarnya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dengan jantung berdebar, Adi menarik selimutnya lebih erat. Namun dalam kegelapan, ia bisa merasakan sesuatu sedang berdiri di sudut kamar. Nafas dingin terasa di lehernya. Lalu terdengar suara tawa lirih. "Mas, aku sudah di sini." Adi tidak berani membuka mata. Tubuhnya gemetar. Lalu semuanya menjadi sunyi. Pagi harinya, ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Raja yang diberikan oleh Mbah Surip masih ada di bawah bantalnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di lantai, di dekat tempat tidurnya, ada jejak kaki basah. Seperti seseorang yang baru saja keluar dari dalam kubur. Dan di cermin kamarnya, ada tulisan samar dengan bekas goresan jari. "Aku belum pergi." Sejak hari itu, Adi tahu kuntilanak itu tidak akan pernah benar-benar menghilang. Sejak malam itu, hidup Adi tidak lagi sama. Setiap malam, ia selalu merasa ada yang mengawasinya. Lampu kamarnya sering berkedip tanpa alasan, dan terkadang ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumahnya meski ia tinggal sendirian. Suatu malam, ketika Adi mencoba untuk tidur, ia mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Awalnya lirih, namun semakin lama semakin jelas. "Mas, aku kedinginan." Suara itu terdengar dari luar jendela. Jantung Adi berdegup kencang. Ia tahu ia tidak boleh menjawab, tetapi suara itu semakin mendesak. "Mas, aku lapar." Adi menarik selimutnya menutup telinga rapat-rapat. Tapi tiba-tiba udara di sekelilingnya terasa membeku. Suara itu tidak lagi berasal dari luar jendela, tapi tepat di samping tempat tidurnya. "Mas, tolong aku." Tubuh Adi membeku. Nafasnya tercekat. Ia merasakan sesuatu berdiri di samping tempat tidurnya. Begitu dekat, hingga ia bisa merasakan hembusan napas dingin menyentuh pipinya. Dengan sekuat tenaga, Adi meraih rajah pemberian Mbah Surip dan menggenggamnya erat. Ia mulai membaca doa dalam hati. Namun, suara itu berubah menjadi tawa melengking yang memenuhi seluruh ruangan. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Adi merasakan tempat tidurnya bergetar. Selimutnya tersingkap perlahan, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Dalam kegelapan, ia melihat sosok perempuan berdiri di pojok kamar. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan bibirnya menyeringai dengan gigi tajam berlumuran darah.
Rambut panjangnya menjuntai hingga ke lantai. Sosok itu perlahan melangkah mendekatinya. Setiap langkah yang diambil, lantai kayu kamar Adi berdecit pelan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Hingga sosok itu berdiri tepat di samping tempat tidur. Adi menutup matanya. Ia menggigit bibir, menahan gemetar yang semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, sosok itu berbisik tepat di telinganya. "Aku di sini, Mas." Lalu, semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, Adi terbangun dengan tubuh lunglai dan kepala berat. Cahaya matahari masuk melalui jendela, menerangi kamar yang tampak berantakan. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di lantai kamar, ada jejak kaki hitam yang mengarah ke tempat tidurnya. Dan di cermin, tulisan samar itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Aku belum pergi." Adi tahu ini belum berakhir. Kuntilanak itu masih menunggunya, menunggu saat yang tepat untuk mengambilnya. Sejak kejadian itu, Adi tidak bisa lagi hidup dengan tenang. Setiap malam ia dihantui suara bisikan, tawa menyeramkan, dan bayangan putih yang muncul di setiap sudut rumahnya. Bahkan siang hari pun ia merasa tidak aman. Tak kuat lagi, Adi memutuskan untuk kembali menemui Mbah Surip. Sesampainya di rumah sang dukun tua, ia langsung bersujud di hadapannya. "Mbah, saya tidak kuat lagi. Tolong saya," serunya dengan wajah ketakutan. Mbah Surip menatapnya lama, lalu menghela napas berat. "Aku sudah menduga kau akan kembali, Nak. Kuntilanak itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Adi menelan ludah. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Dukun tua itu menatap kosong ke arah langit. "Ada 2 pilihan, mengusirnya selamanya, atau kau sendiri yang pergi." Adi terdiam. "Pergi? Maksud Mbah saya harus meninggalkan desa ini?" Mbah Surip menggeleng. "Bukan, pergi dalam arti mati." Jantung Adi berdegup kencang. "Jadi, kalau saya tidak melakukan sesuatu, saya akan mati?" Mbah Surip mengangguk. "Ya, kuntilanak itu tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya." Adi merasa kepalanya berputar. Ia tidak ingin mati. Ia tidak ingin menjadi korban selanjutnya. Mbah Surip kemudian mengambil segenggam beras kuning dan seutas benang merah. "Kita harus melakukan ritual pengusiran malam ini juga. Tapi ini berisiko. Jika gagal, arwah itu bisa menjadi lebih kuat." Tak ada pilihan lain. Adi menyetujui ritual itu. Malam ritual pengusiran, Mbah Surip membawa Adi ke pohon randu tempat kuntilanak itu biasa menampakkan diri. Beberapa orang desa juga ikut membantu, menyalakan obor dan menebarkan garam di sekeliling pohon. Saat Mbah Surip mulai membaca mantra, angin kencang tiba-tiba bertiup. Api obor berkedip-kedip seolah akan padam. Udara di sekitar terasa semakin dingin. Lalu, terdengar suara tawa melengking dari atas pohon. Sosok putih itu muncul, berdiri di atas dahan tertinggi. Wajahnya menyeringai, matanya menatap tajam ke arah Adi. "Mas, kenapa mengusirku? Aku hanya ingin menemanimu." Adi merinding, napasnya memburu. Mbah Surip tetap melanjutkan mantranya, menaburkan beras kuning ke tanah. Tiba-tiba, kuntilanak itu menjerit keras. Suaranya menggema ke seluruh desa, membuat semua orang yang hadir menutup telinga mereka. Sosok itu melayang turun, semakin dekat ke arah Adi. "Mas, jangan tinggalkan aku." Tepat saat itu, Mbah Surip melempar segumpal benang merah ke arahnya. Tali itu langsung melilit tubuh kuntilanak, membuatnya menjerit kesakitan. Sosok putih itu mengejang, tubuhnya perlahan memudar. Namun sebelum menghilang, ia menatap Adi dengan penuh dendam. "Aku akan kembali, Mas. Kau tidak akan pernah bisa lari dariku." Dan dalam sekejap, ia lenyap. Angin yang tadinya kencang mendadak berhenti. Suasana kembali hening. Semua orang terdiam, memastikan bahwa sosok itu benar-benar telah pergi. Adi terjatuh ke tanah, lemas dan hampir pingsan. Mbah Surip mendekatinya dan menepuk bahunya. "Sudah selesai, Nak. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke pohon ini. Jangan pernah mencari dia lagi." Adi mengangguk lemah. Ia tahu kisah ini mungkin telah berakhir. Tapi bayangan itu, suara itu, masih akan selalu menghantuinya. Selamanya.